Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Anwar dengan NIM 19086241. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengerjakan UTS kurikulum dalam PJOK, yaitu mempresentasikan materi tentang kurikulum 13. Yang pertama yaitu kita masuk kepada pengertian kurikulum. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu kita akan masuk itu tentang kurikulum 13. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum 13? Kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan KTSP adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintahan menggantikan kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum KTSP. Dalam kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian pengetahuan, aspek penilaian keterampilan, serta aspek penilaian perilaku. Baik, pertama kita itu akan membahas tentang aspek pengetahuan. Apa itu yang dimaksud dengan aspek pengetahuan? Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang tertentu, baik itu dalam bidang SD, SMP maupun SMA. Yang kedua yaitu apa itu yang dimaksud dengan aspek keterampilan? Aspek keterampilan adalah aspek yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakternya yang merujuk pada aspek keterampilan tersebut. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan pengerjaan, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan maupun soal yang tertulis. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan aspek sikap dan perilaku, yaitu merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pelajaran berlangsung. Dengan adanya aspek penilaian sikap dan perilaku ini, kita dapat menilai perilaku siswa dalam menjalankan proses pelajaran yang kita berikan dalam waktu tertentu. Berikutnya yaitu kita akan menjelaskan yaitu tentang komponen yang berada dalam kurikulum 13. Dapat kita ketahui komponen yang berada dalam kurikulum 13 ada 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu apa yang dimaksud dengan komponen tujuan. Komponen tujuan adalah jika menyimak kembali pengertian dari kurikulum 13 di atas, maka sudah tentu kurikulum 13 memiliki tujuan yang berkaitan dengan untuk upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, kehadirannya ke-13 ini atau kehadiran kurikulum 2013 ini juga turut serta dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dapat kita ketahui, tujuan pendidikan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua yaitu tujuan pendidikan institusional, yang ketiga itu tujuan kurikuler, dan keempat adalah tujuan instruksional. Yang kedua itu kita akan bahas tentang komponen isi. Komponen isi adalah komponen kurikulum 2013 atau K13 merupakan komponen meliputi segala hal yang akan diterima oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar yang diikutinya, mulai dari jenis mata pelajaran yang akan dipelajari hingga program dari masing-masing mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu komponen metode, yaitu komponen kurikulum selanjutnya adalah komponen metode. Komponen meliputi segala unsur yang terlibat dalam sebuah perencanaan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada komponen ini, para pendidikan juga dituntut untuk memiliki kreativitas dalam memilih metode yang akan digunakan sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Dengan adanya komponen evaluasi ini, kita dapat melakukan penilaian terhadap siswa kita yang telah menjalankan proses pembelajaran. Atau pada dasarnya komponen memiliki peran dalam memberikan penilaian terhadap suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Agar dapat melakukan evaluasi secara benar, maka dengan adanya evaluasi kita dapat melakukan dari penilaian yang kita lakukan, kita dapat melakukan evaluasi apa-apa saja yang dapat kita rubah atau apa-apa saja yang dapat kita perbaiki dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan tersebut. Dan materi selanjutnya itu pelaksanaan
ke-13 dalam pembelajaran PJOK. Di mana kita ketahui kurikulum ke-13 ini menuntut kita atau menuntut siswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Di mana pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, baik aktivitas olahraga, aktivitas kesehatan yang dilakukan secara sistematis. Namun demikian, penghambatan yang mendalam dan menyeluruh terhadap konsep saja ternyata tidaklah cukup untuk dapat mengajar pendidikan jasmani secara efektif. Para guru harus juga memberikan model pembelajaran, di mana kita ketahui dengan melihat kenyataan kenyataan yang terjadi pada saat ini, banyak lembaga pendidik dengan tenaga pendidik yang masih menerapkan model pelajaran yang berpusat pada guru saja, sehingga siswa hanya melihat kemudian menirukan saja. Lembaga pendidikan yang hanya menerapkan model pembelajaran saja atau berpusat pada guru akan menjadikan siswa terbiasa tidak kritis dan hanya menerima materi tanpa mengkritisi materi yang diberikan, sehingga siswa kurang aktif dan kurang bisa lebih menonjolkan kemampuan kreativitasnya dalam berpikir, dan ini dapat menyebabkan berkelanjutan menjadi tidak kreatif dari siswa dalam belajar, di mana diharapkan dengan hadirnya K13 ini dapat memberikan ruang lingkup atau kebebasan kepada siswa agar dapat mengeluarkan ide-ide kreatif, menonjolkan pemikirannya untuk berani berpendapat, berani berbicara, dan berani mengemukakan pendapatnya tersebut. Maka dengan adanya K13 ini diharapkan kepada seluruh tenaga pendidik agar dapat memberikan seluas-luasnya ruang lingkup kepada siswa agar dapat mengembangkan kreativitasnya dalam belajar, agar dapat mengembangkan pola berpikir secara kritis, agar dapat berpikir secara lebih baik lagi. Dan dengan adanya K13 ini dapat merubah perilaku buruk yang telah terjadi, yaitu siswa hanya diam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru tanpa berani untuk berpendapat atau mengkritisi apa yang disebutkan oleh guru tersebut, dan tidak berani untuk mengemukakan pengetahuan-pengetahuan yang didapatkannya dalam proses pembelajaran tersebut. Maka pelaksanaan K13 dalam pembelajaran PJOK ini tidak hanya tentang teori saja, tetapi juga tentang praktek. Bagaimana kita guru dapat sejalan memberikan teori dan praktek kepada siswa, di mana kita memberikan fasilitator atau kita sebagai fasilitas kepada siswa untuk memberikan sedikit penjelasan tentang teori-teori tersebut, dan bagaimana kita dapat memberikan ruang lingkup bebasnya kepada siswa agar dapat mempraktekkan atau melakukan praktek dari teori-teori yang telah kita pelajari atau teori-teori yang telah kita jelaskan tersebut. Maka kalau K13 ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah pendidikan di Indonesia akan berjalan lebih optimal dan lebih baik lagi. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf, dan saya akhiri presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan video presentasi pada hari ini, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.